Bayangin ini, ada orang yang bangun malam, sholat panjang, sedekah besar, setiap harinya diisi dengan amal-amal baik. Tapi kata Imam Al-Ghazali, semua itu bisa runtuh hanya karena lisannya. Pertanyaannya, kenapa lisan, yang kecil ini, bisa jadi penentu berat ringannya amal kita? Apakah lisan hanya sebatas daging lunak dalam mulut atau malah menyimpan banyak rahasia di dalamnya? Hari ini kita bahas satu topik penting dalam Ihya Ulumuddin, kedudukan lisan. Kita bakal lihat, kenapa lisan disebut cermin hati. Dalil Quran dan hadits tentang pentingnya lisan. Riset ilmiah modern tentang kekuatan kata-kata. Dan gimana Imam Al-Ghazali ngajarin kita menjaga ucapan sebagai jalan menuju Allah. Ironya di zaman yang serba gampang ini banyak manusia yang melupakan value dirinya dengan menganggap dan menyepelekan anggota tubuh yang ada pada dirinya, yaitu lisan. Kedudukan lisan menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebut, lisan adalah penerjemah hati. Apa yang tersimpan dalam dada, dialah yang menyingkapnya. Hati itu bagaikan gudang, lisan adalah pintu keluar. Bila hati penuh kebaikan, lisan jadi jalan kebaikan. Bila hati keruh, lisan jadi jalan keresahan. Karena itu, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada anggota tubuh yang lebih berpengaruh pada keselamatan manusia selain lisan. Dengan kata lain, kita bisa mendekat kepada Allah, atau semakin menjauh darinya, lewat apa yang keluar dari mulut. Mari kita tinjau dalam Al-Quran Surah Qaf, 18, tidak satu kata pun yang diucapkan melainkan ada malaikat rakib dan atid yang selalu mencatat, menunjukkan setiap ucapan punya bobot akhirat. Dalam Surah Al-Hujurat, ayat 11 larangan merendahkan dengan ucapan. Allah hubungkan iman dengan cara bicara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Isra, 53, ucapkanlah kata-kata yang terbaik, karena setan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau Al-Quran menekankan lisan berulang kali, jelas ini bukan hal kecil. Maka renungkanlah setiap hari perkataan yang telah kita ucapkan. Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadits lain, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridai Allah. Ia tidak mengira besar pengaruhnya, namun Allah mencatatkan untuknya keridaan hingga hari ia bertemu dengannya.
Sebaliknya, satu kata yang dimurkai Allah bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka lebih dalam dari jarak timur dan barat. Jadi, ucapan kita bukan cuma sekedar kata. Ia bisa jadi tiket menuju ridha Allah, atau jurang kemurkaannya. Dalam contoh kehidupan nyata, seorang guru menyemangati murid dengan satu kalimat, murid itu termotivasi, hidupnya berubah. Seorang anak dimarahi dengan kata kasar, kepercayaan dirinya hancur bertahun-tahun. Satu kalimat bisa menghidupkan, satu kalimat bisa mematikan jiwa seseorang. Riset ilmiah modern studi psikologi komunikasi, kata-kata positif terbukti meningkatkan hormon dopamin dan oksitosin bikin hubungan lebih sehat. Riset lain, ucapan kasar dan verbal abus meninggalkan trauma psikologis yang dampaknya mirip dengan kekerasan fisik. Penelitian kesehatan, stres akibat ucapan negatif berulang bisa memicu peningkatan tekanan darah dan risiko jantung. 900 tahun lalu, Imam Al-Ghazali sudah bilang, lisan bisa selamatkan atau celakakan. Hari ini sains membuktikan, beliau benar. Imam Al-Ghazali menekankan, lisan adalah ujian yang paling sulit dijaga. Orang yang mengaku dekat dengan Allah, tanda nyatanya bukan banyak ibadah lahir, tapi bagaimana ia menjaga lisannya. Diam dari hal sia-sia sama dengan tanda hati hidup. Bicara dengan kebaikan sama dengan tanda hati bersih. Mau tahu hati seseorang? Loga harus punya ilmu dukun atau supranatural berguru ke goa-goa terpencil tapi lo cukup dengar ucapannya. Jadi, kedudukan lisan bukan sekadar alat bicara. Ia adalah cermin hati, saksi iman, dan penentu nasib kita di akhirat. Mulai hari ini, coba uji diri. Berapa banyak kata baik yang keluar? Berapa banyak kata sia-sia? Catat, renungkan, perbaiki. Karena kata yang kita anggap sepele, bisa jadi amal paling besar di sisi Allah. Gue yakin ini hal yang berat, namun kalau lo gak ngelakuin perubahan sedikit demi sedikit, lo akan stuck, lo gak kemana-kemana, hanya berlari di tempat dan tak sampai tujuan. Bukankah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu merubahnya? Ilmu tanpa amal hanya seperti pohon yang tak berbuah dan tak memiliki manfaat untuk yang lain. Oke bro, gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah stay merenungkan isi video sampai detik ini. Gue doakan kalian semua dari segala agama, ras, budaya, negara, selalu dalam limpahan rahmat-Nya dan tangguh melakukan perubahan sedikit demi sedikit untuk mendekat padanya. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang bahaya-bahaya lisan. Maka dari itu, kebaikan yang Allah sematkan kepada kalian semua, juga merahmati di setiap video ini.